Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Liani, saya perwakilan dari kelompok 13. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang hidrosepalus. Hidrosepalus sendiri itu apa sih? Hidrosepalus adalah kondisi yang ditandai oleh ukuran kepala bayi yang besar secara tidak normal akibat adanya penumpukan cairan dalam rongga ventrikel otak. Selanjutnya, ada pemeriksaan penunjang. Yang pertama ada darah rutin, yang kedua CT scan, dan selanjutnya ada komplikasi dari hidrosepalus, yaitu yang pertama ada atrofi otak, yang kedua herniasi otak yang dapat berakibat kematian, yang ketiga komplikasi hidrosepalus berdasarkan kepala anak yang semakin membesar dan semakin kurus tetapi bertambah berat. Nah, di sini saya akan menjelaskan etiologi dari hidrosepalus, yaitu sebagian besar cairan cerebrospinal diproduksi oleh plexus choroideus di dalam ventrikel otak yang menyebabkan penyerapan melalui filus arachnoid berhubungan dengan sistem seperti sinus venous cerebral. Nah, etiologi ini bisa mengakibatkan juga gangguan likour di dalam ventrikel atau sumbatan. Selanjutnya, mengakibatkan stenosis aqueductus sylvii dan hidrosepalus obstruksi non-komunikasi. Kemudian terjadilah pembesaran kepala dan ada tekanan likour yang meningkat. Nah, di situ bisa dan muncul diagnosa nyeri akut. Nyeri akut juga itu bisa mengakibatkan penurunan berat badan dikarenakan si bayi juga mengalami mual dan muntah, dan di situ juga terdapat diagnosa nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Kemudian selanjutnya ada tekanan likour yang meningkat, bisa juga mengakibatkan hipotrofi otot, kelainan neurologi, dan menyebabkan kejang. Kemudian gangguan motorik. Di situ juga muncul diagnosa hambatan mobilitas fisik. Nah, selanjutnya kejang. Kejang juga bisa mengakibatkan resiko cedera pada bayi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan intervensi dari masing-masing diagnosa tersebut. Yang pertama, diagnosa nyeri akut berhubungan dengan agen cedera fisik. NOC yang pertama menggambarkan faktor penyebab, yang kedua mengenali kapan nyeri terjadi, dan yang ketiga mengenali apa yang terkait dengan gejala nyeri. Selanjutnya NAC yang O observasi, tentukan lokasi, karakteristik, kualitas, dan keparahan nyeri. Kemudian yang kedua, N, nursing treatment. Berikan kebutuhan kenyamanan dan aktivitas lain dapat membantu relaksasi untuk memfasilitasi penurunan nyeri. Kemudian selanjutnya, E, edukasi. Kolaborasi dengan dokter, apakah obat, dosis, rute pemberian atau perubahan interval yang dibutuhkan buat direkomendasi khusus berdasarkan prinsip analgesi. Kemudian K atau kolaborasi, ajarkan tentang penggunaan analgesik. Selanjutnya, diagnosa yang kedua yaitu ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan berhubungan dengan asupan diet kurang. NOC yang pertama asupan gizi, yang kedua asupan makanan, dan yang ketiga asupan cairan. NIC yang pertama O, observasi, tentukan status gizi pasien dan kemampuan pasien. Yang kedua, N, nursing treatment, berikan pilihan makanan sambil menawarkan bimbingan terhadap pilihan makanan yang lebih sehat. Dan yang ketiga, E, edukasi, instruksikan keluarga mengenai kebutuhan nutrisi. Dan yang keempat, kolaborasi, beri obat-obatan sebelum makan, misalnya penghilang rasa nyeri.
Dan diagnosa yang ketiga yaitu hambatan mobilitas fisik berhubungan dengan penurunan kelelahan tubuh. Ketahanan tubuh. NOC yang pertama kecepatan gerakan, yang kedua keseimbangan gerakan, dan yang ketiga gerakan ke arah yang diinginkan. NAC yang pertama observasi, monitor respon pasien, yang kedua nursing treatment, bantu pasien untuk berpindah ke posisi duduk, menstabilkan tubuh dengan tangan diletakkan di sisi atas tempat tidur atau kursi dan di atas lengan yang menyokong. Selanjutnya, yang ketiga, edukasi. Instruksikan keluarga pasien mengenai pentingnya terapi latihan menjaga keseimbangan. Nah, yang keempat, kolaborasi dengan terapi fisik. Yang terakhir, diagnosa yang terakhir adalah resiko cedera berhubungan dengan hambatan fisik. NAC yang pertama menggambarkan faktor yang memicu kejang. Yang kedua, mencegah faktor pemicu kejang. Yang ketiga, mendapatkan perhatian medis dengan cepat luka frekuensi yang meningkat. Selanjutnya ada NAC yang pertama observasi, yaitu monitor durasi periode ketidaksadaran dan karakteristiknya. Yang kedua, nursing treatment, berikan oksigen dengan benar. Yang ketiga, pandu gerakan pasien untuk mencegah terjadinya cedera. Dan yang keempat, kolaborasi, berikan obat-obatan dengan benar. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.